Halo para sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan bicarakan tentang penting dan sumbangnya bagi pelestarian alam. Ini berangkat dari budaya Manggarai. Saya akan mulai dengan latar belakang. Manusia cenderung mengolah dan menggunakan alam sesuai dengan vested interest atau kepentingan-kepentingan terselubung mereka, tanpa memperhatikan dan memperhitungkan efek samping serta masa depan tindakan itu. Hal ini menimbulkan bencana alam berupa tanah longsor, banjir, pergantian musim yang tidak menentu, dan efek rumah kaca. Krisis lingkungan hidup seperti ini telah mengancam kenyamanan tempat tinggal manusia. Tanpa penghormatan terhadap hak hidup makhluk lain ciptaan lain, manusia berlomba-lomba menguras isi perut bumi demi kepentingannya. Kini bukan hanya banyaknya masalah ekologi yang muncul, melainkan juga keruwetan masalah semakin bertambah. Pertanyaan sederhana yang disodorkan saya adalah, siapa yang bertanggung jawab terhadap kebaikan dan kerusakan alam ini? Persoalan ini mendorong saya untuk menggali dalam ritual penting sebagai salah satu budaya lokal atau local wisdom orang Manggarai dan mencari sumbangsinya bagi pelestarian alam. Alam semesta makrokosmos dan manusia mikrokosmos adalah komponen yang saling bergantungan. Kosmos, keteraturan dunia sendiri, menjadi semacam rumah tangga hidup manusia. Dalam refleksi kosmologis, manusia adalah pusat penilaian terhadap alam. Artinya, hanya bertolak dari manusia, kita dapat memahami alam. Mengapa? Karena hanya manusialah satu-satunya ciptaan Allah yang berakal budi, yang mampu berbudaya, berpikir, berenung, bertanya, dan bahkan sampai melahirkan pandangan berbeda tentang alam. Perbedaan pandangan tersebut disebabkan oleh manusia yang memahami dan menilai alam secara berbeda. Perbedaan pandangan seperti ini juga akhirnya berdampak positif dan negatif bagi alam. Dunia industri memahami alam sebagai sumber daya yang dieksploitasi untuk kepentingan manusia. Bahkan industrialisasi mengira bahwa dunia ini begitu luas sehingga sulit tercemar, dan kekayaan alam ini berlimpah sehingga tak akan pernah habis. Namun, dewasa ini semakin banyak orang tahu dan sadar bahwa perkiraan itu ternyata salah. Harus disadari bahwa eksploitasi secara besar-besaran terhadap alam di zaman ini disebabkan oleh semakin meningkatnya tuntutan ekonomi dan budaya konsumerisme masyarakat manusia. Tentu, tuntutan ekonomi dan budaya konsumerisme akhirnya mendorong manusia mengeksploitasi alam secara tidak manusiawi. Dalam kepercayaan tradisional misalnya animisme dan dinamisme, alam dipandang memiliki roh dan kekuatan gaib. Benda-benda dan peristiwa alam seperti pohon beringin, rawa-rawa, batu besar, guntur, dan angin tidak hanya dihayati secara indrawi belaka, tetapi juga dipahami sebagai ungkapan kekuatan gaib, numinus alam raya. Adapun agama-agama kosmik, Hindu, Buddha, dan Tionghoa menekankan kesadaran manusia untuk hidup selaras dengan alam. Oleh karena itu, makhluk-makhluk hidup non-manusia maupun benda-benda mati harus dipelihara dan dihormati, bukan pertama-tama demi kepentingan manusia, melainkan karena martabat mereka sendiri. Yang kami sebagai pandangan seperti adalah bahwa tidak ada perpisahan antara alam, manusia, dan yang ilahi. Tidak ada perpisahan antara gejala alami dan makna hidup religius. Yang alami dihayati secara religius. Penghayatan terhadap yang ilahi tidak membutuhkan teori-teori tertentu karena sudah dialami dalam realitas indrawi. Bahwa yang dialami dan dijumpai manusia setiap hari selalu dan dengan dirinya sebagai penuh makna dan kekuatan adil duniawi melampaui dunia. Selain beberapa pandangan di atas, saya juga harus mengetahui bahwa bahkan kita sendiri, budaya lokal itu local wisdom, memahami dan memaknai alam. Budaya lokal adalah bagian dari identitas bersama di suatu tempat dan dasar untuk membangun keharmonisan hidup. Kita bisa bandingkan dalam dokumen Laudato Si halaman 143. Dalam budaya lokal, masyarakat memiliki pandangan tersendiri tentang alam. Lalu, apa sumbang budaya lokal terhadap pelestarian alam atau lingkungan? Budaya lokal yang berkontribusi positif terhadap kehidupan manusia dan alam tetap dipertahankan. Pada masa Manggarai, masyarakat Manggarai Flores, NTT dengan corak khas kultur agraris, alam dipahami sebagai satu
satunya sumber kehidupan manusia. Merujuk pada realitas sosial budaya masyarakat Manggarai pada masa silam, pertanian dengan sistem ladang berpindah-pindah, umat tanah Golo, adalah mata pencarian utama. Mereka menanam kemudian memanen. Alam dipandang sebagai berkat bagi mereka. Kepada alam yang telah memberikan panenan, dalam budaya Manggarai dilakukan upacara tertentu seperti bentuk upacara penti atau upacara syukur. Penti itu sendiri adalah salah satu lokal wisdom masyarakat Manggarai yang masih dihayati sampai sekarang. Ritual penti merupakan sebuah miniatur etnografi budaya Manggarai yang mencirikan keberadaan etnik suku mereka. Di sini dikatakan bahwa masyarakat Manggarai merupakan masyarakat yang masih mengembangkan budaya pertanian sendiri. Secara maknawi, penti adalah pesta penutupan tahun kebun atau upacara tahun adat pertanian ladang bagi masyarakat Manggarai untuk rumah dan kampung. Ritual penti ini biasa dilaksanakan sekali dalam setahun. Selain sebagai wahana pengucapan syukur kepada Mauli Kerain Tuhan, leluhur dan roh alam semesta atas segala berkat dan hasil yang telah diperoleh. Ritual penti dilaksanakan pula sebagai wahana permohonan agar selalu dilimpahi berkat dan hasil panen berlimpah pada musim tanam selanjutnya. Apa kontribusinya? Upacara penti semacam sebuah sikap dasar yang sehat bagi orang Manggarai untuk memaknai alam dan bertanggung jawab terhadapnya. Nilai moral upacara penti untuk bertindak terhadap alam semesti hidup. Dimensi tanggung jawab mendapat sorotan utama. Upacara penti sebagai bentuk ucapan syukur orang Manggarai terhadap hasil alam yang telah diperoleh dan juga realitas alam lainnya seperti hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara, membawa serta sikap tanggung jawabnya terhadap alam. Manusia telah mendapatkan segala yang baik dari alam sendiri, dari hasil panenan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ia harus bertanggung jawab terhadap alam dengan cara memeliharanya. Menurut saya, upacara penti sebagai lokal wisdom orang Manggarai perlu dimaknai sebagai salah satu tawaran untuk menjaga kesehatan dan kelestarian, bahkan keharmonisan sistem-sistem alam supaya menunjang kehidupan. Karena itu, manusia tidak boleh hanya peduli dengan dirinya sendiri, tapi juga terhadap bagian-bagian lain dari kehidupan bumi ini. Nilai moral mengingatkan manusia akan pentingnya perlindungan etis terhadap alam sehingga menghindari terjadinya perusakan isi alam secara menyeluruh. Ritual penti bagi saya merupakan suatu tawaran yang menarik. Mengapa demikian? Karena itu merupakan salah satu jalan di mana manusia mesti melihat kembali hidupnya dalam relasi dengan alam. Bahwa manusia telah menerima segala yang baik dari alam. Oleh karena itu, dia juga perlu membangun sikap dan berperilaku baik dengan cara menjaga, merawat, dan melestarikan alam. Penghargaan dan penghormatan manusia akan nilai intrinsik dalam setiap ciptaan menimbulkan sikap positif manusia untuk melindungi alam dan makhluk ciptaan lainnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua.